لأنك نصرنا قاتل نداء الكفر في كل الحصون نعم قاوم لأنك فجرنا قاوم وأمطر من سلالة صهيون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh janji Allah subhanahu wa ta'ala amatlah pasti. Tiada yang lebih tepat janjinya selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dia akan menyiksa orang-orang kafir, munafik, dan musyrik. Dia pun akan memberikan pahala, syurga, dan ridhonya kepada orang-orang Islam yang senantiasa beriman hingga akhir hayatnya. Sungguh kami telah mendapatkan apa yang Rabb kami janjikan kepada kami. Maka apakah kamu juga mendapatkan azab yang Rabb kamu janjikan kepadamu? Itulah pertanyaan yang disampaikan oleh para penghuni syurga kepada para penghuni neraka. Sebagaimana disebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, surat Al-A'raf ayat 44. Atas pertanyaan para penghuni syurga itu, mereka yang menghuni neraka berkata dengan amat lesu, bersimbah sakit yang teramat, Betul, betul, kami telah mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Rabb kami kepada kami. Betul, kami telah mendapatkan siksa sebagaimana dijanjikan kepada kami. Itulah pernyataan para penghuni neraka. Itulah pengakuan mereka. Mereka mendapatkan siksa sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkait pertanyaan para penghuni syurga itu, ada pula riwayat dari Nabi SAW. Kala itu, sebagaimana diriwayatkan secara muttafaq alaih, Rasulullah SAW mengajak bicara orang-orang yang telah mati dalam kuburnya. Beliau berbicara dengan mayat. Hai Abu Jahal bin Hisham, hai Utbah bin Rabi'ah, hai Syaibah bin Rabi'ah. Seru Nabi Muhammad SAW menyebut nama-nama petinggi Quraisy lainnya. Apakah kalian telah mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Rabb kalian itu benar? Ya Rasulullah, tanya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bagaimana engkau mengajak bicara orang-orang yang telah menjadi bangkai? Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, pungkas Nabi Muhammad SAW, kalian tidak lebih mendengar pertanyaan atau perkataan itu melebihi mereka. Hanya saja mereka tidak dapat menjawabnya. Peristiwa itu terjadi sesaat setelah perang Badar yang suci, setelah kaum muslimin dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan kafir Quraisy menderita luka dan kalah. Jasad orang kafir dimasukkan ke dalam kubur. Setelah ditimbul tanah, Nabi Muhammad SAW mendekati kubur mereka untuk menyampaikan pertanyaan tersebut. Hadis itu sekaligus menjadi bukti bahwa orang-orang yang berada di dalam kubur mampu mendengar ucapan orang-orang yang masih hidup. Masya Allah, janji Allah memang benar-benar terjadi. Bagi mereka yang beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kelak akan mendapatkan pahala syurga. Namun mereka yang ingkar dan menyekutukan Allah, kelak mereka akan mendapatkan nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kelak kita akan bisa mendapatkan syurga-syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala dan dikumpulkan dengan Rasulullah SAW dan orang-orang yang beriman. Amin. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah,
Nama asli Abu Jahal adalah Ammar bin Hisham. Gelar Abu Jahal ini didapatkan menurut riwayat dari pamannya sendiri. Ketika Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Rasul, Abu Jahal ini tidak terima. Dia marah-marah, tidak jelas. Maka pamannya menjulukinya dengan Abu Jahal atau orang yang bodoh, atau bapaknya kebodohan. Abu Jahal tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Meskipun begitu, ia mengakui sendiri bahwa Nabi Muhammad adalah seorang nabi. Tapi ketika ditanya oleh keponakannya sendiri mengapa tidak beriman kepada Nabi Muhammad, maka Abu Jahal menjawab, dia adalah benar-benar seorang nabi, tetapi sukunya dan suku Bani Maksum dari dahulu selalu berebut dan bersaing. Suku Nabi Muhammad, suku Bani Hashim memberi makan haji, Bani Maksum juga memberi makan haji. Oleh karena itu, setelah Nabi yang terakhir diutus dari Bani Hashim, maka Bani Maksum pun enggan mengakui kerasulan Muhammad, termasuk Abu Jahal. Semoga memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.